Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para siswa sekalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Oke, alhamdulillah saya juga baik, luar biasa, top, semangat membara pokoknya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa cukup? Oke, saya presensi online terlebih dahulu. Yang pertama, Mas Akbar Yoga Pratama hadir. Oke, hadir. Yang kedua, Mbak Anis Rinanda. Oke. Mbak Andita Septianing Wadani. Mbak Andita, kamu ngantuk ya? Kalau ngantuk silahkan keluar dulu cuci muka, lalu masuk lagi. Saya nggak mau di kelas saya itu ada yang mengantuk ya. Harus semangat membara kalau di kelas saya. Ali Ahmadi, Risma Wulansari, Sigit Setiaji, Sagita Ayu Mayaragati, hadir tidak? Nggak hadir kemana ini? Sudah 3 kali izin di kelas saya. Oh, buat konten TikTok. Oke. Kemudian Mbak Safira Suryawardani. Ya, alhamdulillah Mbak Fira hari ini hadir ya. Biasanya kalau kelas saya sering izin karena mengikuti perlombaan. Hari ini nggak lomba, Mbak. Oh, udah kemarin, top. Yang terakhir Mas Vicky Yuda Septiana. Oke, hadir. Oke, terima kasih. Baik, Mas dan Mbak. Pertemuan minggu lalu kita telah membahas terkait dengan persamaan dasar akuntansi pemerintah daerah. Adakah yang masih ingat persamaan dasar akuntansi pemerintah daerah itu apa? Ya, silahkan Mas Akbar. Apa jawabanmu? Oke, betul, top. Jawabannya adalah aset ditambah belanja sama dengan kewajiban ditambah ekuitas ditambah pendapatan. Yes, betul. Nah, pertemuan pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan menganalisis transaksi pendapatan daerah. Nah, setelah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini, diharapkan kalian mampu menganalisis transaksi pendapatan daerah. Kemudian di pertemuan yang akan datang, kita akan belajar tentang transaksi belanja daerah, pembiayaan daerah, aset daerah, ekuitas dana daerah, dan juga kewajiban daerah. Serta kalian mampu untuk melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi tersebut. Seperti itu. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita perlu kenalan terlebih dahulu dengan buku jurnal untuk mencatat transaksi keuangan daerah. Ada 3 jurnal untuk mencatat transaksi keuangan daerah. Hal ini didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Yang pertama ada Jurnal Penerimaan Kas, kemudian Jurnal Pengeluaran Kas, dan Jurnal Umum. Nah, kalau kita mencatat pendapatan daerah yang diterima oleh sebuah SKPD, kita gunakan apa, Mas dan Mbak? Ya, betul sekali Mas Sigit. Menggunakan Jurnal Penerimaan Kas, seperti itu. Nah, kita perlu mengetahui dulu apa itu akuntansi penerimaan kas. Ada yang bisa menjelaskan akuntansi penerimaan kas itu apa? Ya, silahkan Mbak Fira. Apa? Proses, ya. Proses mencatat, menggolongkan, meringkas, gitu kata Mbak Fira. Ada yang lain? Oh ya, Mas Vicky. Oke, prosesnya itu, proses akuntansi penerimaan kas itu bisa secara computerized maupun secara manual. Top. Kedua jawaban dari teman kalian itu sudah benar ya. Jadi akuntansi penerimaan kas itu adalah serangkaian proses, baik itu manual maupun terkomputerisasi atau computerized, mulai dari mencatat, menggolongkan, meringkas sebuah transaksi atau kejadian keuangan dalam penerimaan kas oleh pemerintah daerah. Nah, yang mencatat itu disebut sebagai bendahara penerimaan. Seperti itu. Nah, kita perlu tahu nih, dari mana sih asalnya pendapatan SKPD itu diperoleh? Ada yang tahu? Oke, apa Mbak Risma? Ya, betul jawabannya pendapatan asli daerah atau PAD.
Nah, itu secara umum ya, SKPD itu dapat pendapatan itu dari pendapatan asli daerah atau PAD itu. Nah, PAD itu terdiri dari 4 jenis. Yang pertama pajak daerah, kemudian retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah pajak daerah. Pajak daerah itu seperti halnya pajak pada umumnya, akan tetapi pemungutnya adalah pemerintah daerah, baik itu pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten. Nah, ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Nah, itu ada 2 macam, yakni pajak provinsi dan pajak kabupaten. Nah, kalau pajak provinsi yang memungut adalah provinsi. Nah, contohnya apa? Nah, misalnya kalian setiap tahun sekali kalian ke Samsat bayar pajak kendaraan bermotor atau ngiseke motor. Nah, itu yang disebut sebagai pajak kendaraan bermotor. Itu termasuk pajak provinsi, seperti itu. Misalnya ada lagi bea balik nama nomor kendaraan bermotor, seperti itu. Terus ada pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Itu contohnya seperti itu. Kemudian pajak kabupaten kota. Nah, ini dipungut oleh kabupaten atau pemerintah kabupaten. Nah, ini contohnya misalnya di sebuah kabupaten itu ada hotel, ada restoran. Restoran dan hotel itu membayar pajak kepada pemerintah kabupaten, itu termasuk pada pajak kabupaten, ya. Contoh lain misalnya orang tua kalian membayar pipil pajak atau pajak bumi bangunan. Nah, itu termasuk dalam pajak kabupaten, seperti itu. Yang kedua adalah retribusi daerah. Adakah yang bisa menjelaskan apa itu retribusi daerah? Ya, silahkan Mas Akbar. Oke, jawabannya top, betul. Nah, jadi retribusi daerah itu adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Ada 3 jenis retribusi, yakni retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Nah, contoh dari retribusi jasa umum itu misalnya retribusi kebersihan, kemudian retribusi pemakaman, retribusi pelayanan pasar, dan lain sebagainya. Nah, kalau retribusi jasa usaha itu misalnya retribusi tempat pelelangan, kemudian retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi tempat rekreasi. Misalnya kalian berkunjung ke pantai ya, itu di depan pintu gerbang menuju pantai itu biasanya ada yang nyegati atau TPR, tempat pemungutan retribusi. Nah, contohnya itu retribusi jasa usaha. Kemudian yang ketiga adalah retribusi perizinan tertentu. Nah, ini misalnya kalian itu ingin membuka usaha, katakanlah warung. Nah, biasanya itu harus ada izin mendirikan bangunan dan juga izin gangguan. Nah, biasanya mereka yang mengajukan izin itu diminta untuk membayar retribusi, seperti itu Mbak dan Mas. Nah, kemudian yang ketiga adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Nah, ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Nah, ini contohnya misalnya sebuah pemerintah daerah itu memiliki saham atau penyertaan modal pada BUMN atau BUMD ataupun perusahaan joint venture ataupun perusahaan milik swasta. Nah, bagi hasil atau laba dari BUMN itu kan juga diberikan kepada pemerintah daerah. Nah, itu yang disebut sebagai hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Berikutnya adalah lain-lain PAD yang sah. Nah, ini misalnya pemerintah daerah itu menjual aset daerah yang tidak dipisahkan, kemudian menerima jasa giro, kemudian pendapatan bunga deposito, terus kemudian pendapatan atas denda pajak dari orang-orang yang menunggak pajak. Nah, contohnya seperti itu. Itu lain-lain PAD yang sah. Kemudian di dalam melakukan pencatatan, tentunya dari pihak bendahara penerima kas itu menggunakan dokumen sumber yang dijadikan sebagai acuan untuk pencatatan transaksi. Ada 5 dokumen sumber. Yang pertama adalah surat ketetapan pajak daerah. Yang kedua surat ketetapan retribusi.
yang ketiga surat tanda setoran, yang keempat bukti transfer, dan yang kelima adalah nota kredit bank. Nah, dokumen sumber itu wajib hukumnya karena ini menjadi sumber pencatatan seperti itu. Berikutnya kita akan belajar terkait tata urutan akuntansi penerimaan kas. Yang pertama, dari fungsi akuntansi di SKPD mencatat transaksi penerimaan kas ke dalam jurnal penerimaan kas, disertai dengan rekening kontra dari mana asal penerimaan kas tersebut. Sebagai contoh, misalnya sebuah SKPD itu menerima pendapatan dari pajak hotel. Nah, maka penulisannya dalam jurnal adalah kas di bendahara penerimaan itu debit, kemudian akun kontranya itu yang menjadi sumbernya itu. Jadi pajak hotel di kredit sejumlah nominal yang dilaporkan seperti itu. Kemudian yang kedua, penerimaan kas dari pendapatan itu dicatat menurut asas bruto, di mana membukukannya itu seluruh jumlah penerimaan pendapatan. Jadi tidak boleh yang dibukukan itu adalah pendapatan yang sudah dikompensasikan dengan biaya-biaya lainnya seperti itu. Kemudian disertai juga dengan bukti transaksi penerimaan kas yang mencakup surat tanda setoran, bukti transfer, nota kredit, dan juga bukti penerimaan lainnya. Oke, kita lanjut untuk latihan soal. Yang pertama, soalnya 25 Mei 2020, DPPKAD Kabupaten Konokae menerima pendapatan dari pembayaran pajak restoran dari Cafe Masio sebesar 5 juta disertai SPJ dan lampirannya dari bendahara penerimaan. Ayo, siapa yang mau menjawab? Ya, silahkan Mas Vicky. Jawabannya apa? Ya, betul sekali. Jadi kas di bendahara penerimaan didebet sejumlah 5 juta dan kreditnya pajak restoran Cafe Masio sebesar 5 juta. Top, betul, 100. Karena kelas ini pinter-pinter dan top-top ya, saya berikan soal tantangan nih. Siapa yang bisa menjawab? Nah, misalnya tadi kembali ke kasus 25 Mei 2020, misalnya si Cafe Masio di Kabupaten Konokae itu membayar pajak restoran yang jumlahnya 5 juta itu menyetor langsung ke rekening kas daerah tanpa melalui bendahara penerimaan DPPKAD. Apakah bisa? Ya, Mas Aji gimana? Bisa, oke. Yang lain? Oh, Mbak Vira katanya bisa. Oke. Mas Ali? Oh, bisa. Oke, jawabannya semuanya tepat, bagus, betul, top. Ya, bisa demikian. Nah, jadi ketika wajib pajak dari Cafe Masio itu memberikan pajaknya secara langsung ke rekening kas daerah itu, dia akan diberi tembusan bukti pembayaran yang itu harus diserahkan kepada bendahara penerimaan di DPPKAD. Nah, kemudian oleh bendahara itu dicatat pada jurnal umum. Jadi tidak di jurnal penerimaan kas melainkan di jurnal umum. Nah, lalu si bendahara itu membuat jurnal sebagai berikut. 25 Mei 2020 debitnya adalah RK, rekening kas pusat, sejumlah 5 juta dan kreditnya pajak restoran Cafe Masio 5 juta. Seperti itu. Baik, para siswa sekalian, adakah yang mau ditanyakan terkait dengan materi kita pada pagi hari ini? Oh ya, sepertinya semua sudah paham ya, bagus, top. Oke, selanjutnya saya akan memberikan tugas individu kepada kalian yang harus dikerjakan di luar jam pelajaran. Nah, di mana kalian harus melakukan pengamatan di daerah sekitar dan juga menemukan kondisi atau sesuatu yang merupakan sumber pendapatan daerah. Nah, temuan kalian itu harus disajikan dalam bentuk vlog atau video blog berdurasi 1 menit itu maksimal ya. Kemudian vlog itu diupload di Instagram dan tag akun saya @masi_rizkyo disertai dengan caption yang menjelaskan vlog tersebut dengan semenarik mungkin ya. Kemudian deadline dari upload tugas itu adalah H-1 pertemuan minggu depan mata pelajaran akuntansi pemerintahan. Pertemuan minggu depan kita akan membahas transaksi belanja daerah. Nah, oleh karena saya besok ada tugas di luar negeri yaitu di Jepang,
pada minggu itu, maka pembelajaran akan dilaksanakan menggunakan video conference Zoom di laboratorium bahasa. Silahkan, jadi ketika jam saya, silahkan kalian menuju ke lab bahasa untuk melakukan video conference dengan saya. Pada pertemuan ini kita telah belajar terkait dengan akuntansi penerimaan kas di SKPD, kemudian sumber-sumber pendapatan SKPD, kemudian kita sudah belajar bagaimana mencatatnya pada jurnal penerimaan kas maupun di jurnal umum. Kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Cukup, terima kasih. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqrabit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.